Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah al-arbi'a sabi ashr min syahri Rajab 1444 bertepatan dengan malam Rabu 8 Februari 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari kitab Al-Qawaidul Arba', yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada Al-Qaidah yang pertama. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalathatu unwan as-sa'adah. Ilam asyarakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لأن الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Bismillah. Qabla an nadkhula ila al-qaidatil ula kama qala al-muallif al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam kama qala ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fa qabla hadhil qaidah, sebelum kita masuk kepada al-qaidah yang pertama, pembicara dan sahibu al-mumti' ingin memberikan kepada para santri di sini yang belajar kitab al-mumti' untuk masuk kepada al-qaidah al-amah fit tauhid. Kenapa? Karena untuk memahami al-qaidatul ula wa thaniyah wa thalithah wa rabi'ah butuh pembukaan al-qaidah al-amah fi tauhid, kaidah yang umum di dalam permasalahan tauhid. Maka barakallahu fikum, sebelum kita masuk kepada al-qaidah yang pertama, ketahuilah al-qaidah al-amah fi tauhid, kaidah yang bersifat umum di pelajaran tauhid. Apa kaidah itu? Wahia inna tauhidal uluhiyah mutadammin bi tauhid ar-rububiyah wa tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Hadhil qaidah, apa maknanya? Inna tauhidal uluhiyah mutadammin bi tauhid ar-rububiyah, bahwa tauhid al-uluhiyah terkandung padanya tauhid ar-rububiyah. Wa tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid rububiyah
mengkonsekuensikan kepada seseorang untuk bertauhid al-uluhiyah. Maka hadhil qaidah, catat lagi, inna tauhidal uluhiyah mutadamminun bi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidu ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Maknanya bahwa seseorang yang dia mempunyai tauhid al-uluhiyah, dia melaksanakan peribadatan segalanya hanya untuk Allah, straight to Allah, He is the one and only. Dia melaksanakan salat, berdoa, puasa, dan semua amal-amal soleh just straight to Allah, hanya diberikan kepada Allah saja. He is the one and only, dialah satu-satunya. Ini dinamakan orang yang mempunyai tauhid al-uluhiyah mutadammin bi tauhid ar-rububiyah, dikarenakan di dalam hatinya dia telah mengimani tauhid ar-rububiyah yang maknanya Allah yang hanya menciptakan dia, Allah yang hanya memiliki dia, Allah yang hanya memberikan rizki dia dan mengatur kehidupan dia. Maka orang yang mempunyai tauhid al-uluhiyah hanya menyembah kepada Allah, itu dikarenakan telah mengimani tauhid ar-rububiyah. Ini makna al-qaidah. Dan lafaz yang kedua, wa tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid ar-rububiyah, jika seseorang meyakini tauhid ar-rububiyah bahwa hanya Allah yang menciptakan dia, dan hanya Allah yang memberikan rizki dan mengatur kehidupannya, dan hanya Allah yang memiliki dia, maka mustalzimun, berkonsekuensi dia untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, untuk melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari al-qaidah al-amah. Dan sekarang kami akan menjelaskan secara rinci al-qaidah al-amah di sini sebelum masuk kepada 4 qawaid yang akan kita pelajari. Maka tadi disebutkan di qaidah inna tauhid al-uluhiyah mutadammin bi tauhid ar-rububiyah. Maka apa makna tauhid ar-rububiyah? Makna tauhid ar-rububiyah barakallahu fikum at-tafarrud bil khalq wal amr wa tadbir wal mulk lillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa makna tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam penciptaan makhluknya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Wal amr, dan makna amr adalah pengaturan, pemberian rizki, dan juga diatur bagaimana kehidupannya. Wa tadbir, al-amru wa tadbir sama. Dan juga yang ketiga wal mulk, kepemilikan. Maka makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberikan rizki dari Allah ini hanya kepunyaan Allah semata. Tidak ada kepunyaan jin, syaitan, dan kepunyaan makhluk yang lainnya. Maka ini makna tauhid ar-rububiyah. Meyakini jas Allah, at-tafarrud bil khalq wal amr wa tadbir wal mulk. 3 perkara. Penciptaan, pengaturan, al-amr wa tadbir sama. Wal mulk, kepemilikan. Hanya Allah saja yang mengatur dan memiliki kita semua yang ada di muka bumi ini dan di langit. Adapun pendalilan tentang 3 perkara tadi, mengesahkan Allah dalam penciptaan, maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah telah menyebutkan bahwa penciptaan itu hanya miliknya. Di mana seperti Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallah rabbul alamin. Di dalam ayat ini disebutkan pertama inna rabbakumullah, bahwa Rabb kalian itu Allah.
Ini tauhid ar-rububiyah. Dan Rabb di sini tauhid ar-rububiyah terdiri dari perkara-perkara. Apa itu? Pertama, bahwa Rabb kalian itu Allah. Sifat rububiyah Rabbnya di sini apa yang pertama? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian disebutkan juga tentang bagaimana makhluk-makhluk pergantian siang dan malam, dan pergantian timbulnya peredaran matahari dan rembulan dan bintang-bintang, semuanya beredar dengan amrihi. Ini pun sifat pengaturan. Maka kalau tadi alladzi khalaqa, sifat rububiyah dari al-khalq, maka di sini bi amrihi, dengan pengaturannya. Beredarnya langit, beredarnya mentari dan rembulan, dan pergantian siang dan malam, dan dijadikan bintang-bintang musakhkharatin bi amrihi. Maka di sini dari tauhid ar-rububiyah al-amr, maknanya Allah yang mengatur alam raya ini. Alalahul khalqu wal amru tabarakallah rabbul alamin. Maka di sini pendalilannya hanya untuk Allah sajalah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallah rabbul alamin, rabbul alamin. Ini pendalilan dari sifat ar-rububiyah, dari al-khalq dan al-amr. Maka mana al-mulk, kepemilikan, di dalam ayat yang lain. Di antaranya di dalam surat An-Nisa dan juga yang lainnya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hada dalil ala madza? Ala khalq alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha. Hada dalil ala al khalq. Idan dakarna al-an al-khalq wal amr. Baqiya ainal mulk. Mana pendalilan tauhid ar-rububiyah al-mulk? Al-jawab fi suratil Fatihah wa fi suratin Nas. Yaqulu ta'ala maliki yaumiddin. Ini qiraah siapa? Maliki yaumiddin. Hafiz an Asim. Wa amma qiraah Wars maliki yaumiddin. Tidak ada mad di maliki, namun bimakna sawa, bahwa Allah yang malik, pemilik dari hari kiamat. Wa qauluhu malikin nas. Begitupun di sini malikin nas tanpa mad, maknanya adalah Allah itu pemilik dari seluruh manusia. Maka ini pendalilan tentang sifat rububiyah yang 3 tadi. Dan juga al-amr dengan tadbir sama seperti di dalam surat As-Sajdah yang sering kita baca di yaumil Jum'ah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yudabbirul amra. Maka Allah mengatur perkara-perkara. Maka tadbir dan al-amr itu sama. Maka ini pendalilan dari yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, menjadi pendalilan tentang al-amr. Maka 3 perkara ini dinamakan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan atau tadbir, al-amr atau tadbir sama pengaturan, dan yang ketiga al-mulk, kepemilikan. Maka semua makhluk dimiliki hanya oleh Allah, diatur hanya oleh Allah, dan diciptakan hanya oleh Allah. Ini dinamakan tauhid ar-rububiyah. Dan 3 sifat tauhid ar-rububiyah untuk Allah ini dikumpulkan dalam 1 ayat. Yang mana ayat ini yang dihafal tadi setoran sebagian ikhwah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar
Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Wajah pendalilannya jelas. Di saat dipertanyakan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy, hadayadul kafir musyrik Quraisy ya'taqidu bi sifati rububiyah. Mereka mensifatkan sifat rububiyah. Maka kelompok kufar Quraisy ya'taqid anallaha khalaqahum wa razaqahum wa kadzalika yamlikuhum. Namun mereka tidak melaksanakan tauhid al-uluhiyah, menetapkan keesaan Allah, beribadah hanya kepada Allah, itu yang mereka kufur. Sehingga mereka mempunyai tauhid ar-rububiyah. Mana dalil hadhil ayah? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hada tauhid mada? Ar-rububiyah fi man yarzuqukum fi al-amr wa tadbir. Idan satu, al-amr wa tadbir selesai. Amman yamliku sam'a wal absar. Maka kepunyaan siapa dari makhluk itu pendengaran dan penglihatan? Di sini al-mulk. Maka sifat rububiyah yang kedua tadi al-amr dan yang kedua al-mulk. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa kadzalika sifat al-khalq, yang mematikan dan menghidupkan. Wa man yudabbirul amra, dan ini pun sifat al-amr, seperti yarzuqukum. Sifat yudabbirul amr, maka ini juga tiga sifat. Fasayaqulun Allah, mereka orang kafir musyrik Quraisy yaqulun Allah. Alladhi sifat indahu sifat ar-rububiyah ats-tsalatsah, al-mulk war rizq wa tadbir wal amr kullu sawa wa yukhrijul mayyita minal hayyi ay yakhluqu khalq. Idan fi hadhil ayah ijtama'a sifati ats-tsalatsah al-khalq wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy hadal khalq wa man yudabbirul amra tadbir al-amr hada aida al-amr wal mulk aina amman yamliku sam'a wal absar. Idan fi hadhil ayah, di dalam ayat yang satu ini terdapat tiga pendalilan tauhid ar-rububiyah. Tinggal sekarang faidah lagi. Dari mana pendalilan bahwa kita hanya menetapkan untuk